Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana di rumah? Sehat selalu ya? Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu tentang FPP dan KPK. Nah, ini kita akan belajar tentang KPK. Sebelum kita belajar tentang KPK, kita harus belajar dulu tentang kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Semua bilangan kelipatan yang sama disebut kelipatan persekutuan dari dua bilangan, ya. Jadi intinya kalau ada soal contoh seperti ini, kelipatan 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Nanti antara kelipatan 3 dan 4 itu ada angka yang sama. Nah, itulah yang dimaksud kelipatan persekutuan. Ya. Setelah itu kita belajar tentang apa itu KPK. KPK itu hampir mirip dengan kelipatan persekutuan, tetapi yang diambil itu yang sama dan nilainya paling kecil. Nilainya paling kecil. Nah, ya, paling kecil. Bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan dan KPK? Caranya. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama itu adalah cara menentukan kelipatan persekutuan. Contoh di sini, tentukan kelipatan persekutuan antara 3 dan 4. Di anak-anak di kelas 3 sudah mempelajari bilangan loncat. Bilangan loncat itu sama aja bilangan kelipatan. Ya. Bilangan kelipatan 3 itu seperti ini. 3 biar nanti lompat 3 atau kelipatan 3. 3 ini ditambahkan angka 3 menjadi 6. 6 ini ditambahkan 3 lagi menjadi 9, menjadi 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Bisa sampai berapa? 30, 33, ya. Seperti itu. Sekarang kita cari bilangan kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, anak-anak coba dilihat bilangan kelipatan 3 dan bilangan kelipatan 4. Di antara hasil ini, angka berapa saja yang sama? Ya, angka berapa? Angka 12. Kemudian angka berapa? 24. Nah, inilah yang disebut kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan antara 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Ya. Seperti itu. Anda paham? Kalau belum paham, ada satu contoh soal lagi, yaitu tentukan kelipatan persekutuan antara 6 dan 8. Kita buat dulu kelipatan 6. Ayo anak-anak, bisa nggak? Kita coba angka 6 ini. Setelah 6 berapa? Ya, 12. Kemudian 18. Kemudian 24. Tambah 30. Lagi
36, terus 42, 48, 54, dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat kelipatan 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 5, 6, dan seterusnya. Nah, antara hasil kelipatan ini, angka berapa saja yang sama? Kita lihat, 24, terus 48. Nah, jadi kelipatan persekutuan antara 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Sampai sini anak-anak paham? Semoga paham ya. Kita lanjut ke KPK. KPK itu tadi adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kecil. Ya. Caranya yaitu kita menggunakan pohon faktor atau tabel. Nah, di sini kita menggunakan pohon faktor karena kemarin kita sudah menggunakan pohon faktor. Caranya, KPK dari 18 dan 28. Kita buat dulu KPK-nya. Buat pohon faktornya 18. Setelah itu kita faktorisasi primanya. Masih ingat faktorisasi prima itu apa? Ya. Masih ya? Nah, kita coba dulu. 18. 18 bilangan bulat. Maka kita bagi angka 2 karena 2 itu bilangan prima dan bilangan bulat juga. 18 bagi 2 mendapatkan 9. 9 bilangan ganjil. Maka saya akan membaginya dengan bilangan ganjil yang pertama, yaitu angka 3. 9 bagi 3 dapatnya 3. Dan 3 yang terakhir adalah bilangan prima. Maka pembagiannya sudah selesai. Penulisan faktorisasi primanya bagaimana? Yaitu 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian kita buat 28. 28 bilangan bulat, maka kita bagi dengan angka 2. 28 bagi 2 mendapatkan 14. 14 juga bilangan bulat, berarti kita membaginya juga angka 2 lagi. 14 dibagi 2 mendapatkan 7. Kemudian kita buat faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Nah, setelah kalian mendapatkan faktorisasi prima, kalian menentukan KPK-nya. Dengan cara bagaimana? Melihat kata kuncinya. Lihat kata kuncinya. Pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ya, warna kuning. Pilih semua faktor prima. Berarti faktor prima itu dipilih semua dulu. Nah, kemudian kalau ada angka yang sama tetapi pangkatnya berbeda, diambil yang lebih besar. Contohnya di sini. Sini angkanya 2, sini angkanya 2 pangkat. Berarti yang diambil adalah 2 ini, ya. Ini 2, ini juga 2. Maka yang diambil adalah 2 ini. Kemudian 3. Kalau KPK itu tetap ditulis karena semua faktor prima. Nah, 3 pangkat 2 tetap ditulis. 7 itu juga
bilangan prima juga ditulis. Bedanya di FPB, kalau FPB itu yang sama. Kalau KPK semuanya, tapi kalau ada yang pangkat itu diambil yang pangkatnya lebih besar. Kalau contohnya nih, 2 pangkat, di sini 2, berarti yang diambil adalah 2 dulu. Nah, kita 2 yang pangkat ya. Kemudian 3 ini karena di sini nggak ada, tetap diambil karena semua 3 pangkat 2 dan 7. Jadi KPK-nya ya, KPK-nya itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Ingat kata kunci ini. Jangan sampai lupa. Pilih semua faktor prima. Faktor prima ini, ya ini dipilih semua. Tapi, kalau ada yang sama, seperti ini 2 dengan 2 pangkat 2, diambil salah satu. Jangan semua terus ditulis, ya, diambil salah satu. Kalau angka 2-nya ini tanpa pangkat, ini pangkat, berarti diambil yang pangkat. 3-nya di sini tidak ada, di sini ada, tetap dia tulis. Nah, 7-nya juga ditulis karena semua faktor prima. Nah, kemudian kita hitung, ya, jangan dibiarkan seperti ini, kita hitung. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi di sini kita tulis 4 kali, ya. Kemudian 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti di sini ditulis 9. Kemudian dikali itu 7. 4 kali 9 itu 36. Kemudian dikali 7, 36 kali 7 sama dengan 252. Nah, hasil KPK-nya adalah 252. Ya. Kemudian sampai sini anak-anak paham? Kalau belum paham, ada contoh soal lagi. Tentukan KPK dari 30 dan 50. Nah, awal pertama kali melakukannya dengan pohon faktor dulu. 30 bilangan bulat, maka kita tulis dengan angka 2 pembaginya, ya. 30 bagi 2 dapat 15. 15 bilangan ganjil, berarti bisa dibagi 3. Bisa tidak? 15 bagi 3. Bisa. 15 bagi 3 dapat 5. 5 sudah termasuk bilangan prima, maka pembagiannya sudah selesai. Ya, pohon faktornya sudah selesai. Kemudian langkah kedua, kita menulis faktorisasi primanya dari 30, yaitu 2 kali 3 kali 5. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang kita buat yang 50, pohon faktornya, pohon faktor dari 50. 50 itu bilangan bulat, otomatis bisa dibagi 2. 50 bagi 2 sama dengan 25. 25 itu bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil bisa dibagi 3 atau 5. Karena belakangnya 5, saya membaginya dengan angka 5. Tidak mungkin saya bagi angka 3, nanti tidak bisa. Ya, 25 bagi 5 sama dengan 5. Maka faktorisasi prima dari 50 itu 2 kali 5 kali 5, atau 2
kali 5 pangkat 2. Nah, anak-anak coba dilihat ya. Tadi masih ingat nggak syaratnya untuk KPK? Kata kuncinya itu semua faktori ya, semua faktor prima. Ini faktor prima, ini faktor prima, faktor prima, faktor prima, dan ini faktor prima. Itu ditulis semua, dipilih semua dulu. Kemudian angka yang sama diambil dari pangkat yang terbesar. Contohnya di sini, ini 2 ada dan sama, berarti diambil 2. Terus 3-nya diambil tidak? Diambil, karena ini juga termasuk faktor prima. Sekarang 5 di sini 5, di sini 5 pangkat 2. Mana yang ditulis? Yang ditulis adalah 5 pangkat 2. Ya. Jadi, ya seperti ini. 2, 3, 5. Ya. Di sini. Nih. Ya, 2, 3, 5. Yang dipilih mana? Ini. Jadi, KPK dari 30 dan 50 itu 2 kali 5, 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 2 kali 3 berapa? 6. Dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Sama dengan 25. 6 kali 25 sama dengan 150. Sampai sini anak-anak paham tidak? Semoga anak-anak paham ya. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan yang saya berikan ini agar anak-anak lebih mendalami materi. Ya. Tentukan KPK dari bilangan berikut. Yang pertama, antara 16 dan 24. Yang B, 15 dan 35. Yang C, 32 dan 42. Ditulis di buku, silahkan anak-anak kerjakan, dikoreksikan kepada Bapak Ibu guru atau kepada ayah dan ibu kalian. Kalau tidak ada ayah dan ibu, bisa dengan kakak kalian. Nah, anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, saya sebagai narasumber mohon pamit. Apabila saya ada salah tutur kata dan cara saya menyampaikan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Apabila anak-anak suka di video ini, silakan like dan subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Pesan saya, anak-anak di rumah selalu patuh kepada orang tua, selalu semangat belajarnya, dan jaga kesehatan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, semangat ya. Terima kasih.